Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan hadir atau kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara kita ini, yaitu presentasi guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Pak Guru kita, Pak Guru Saifuddin. Mudah-mudahan nanti pada saat presentasi ini tentunya ada ilmu yang baru-baru kita dapatkan kepada beliau, sehingga kita mendapatkan ilmu itu dan dapat kita terapkan pada pembelajaran kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti dikala itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat, hanya Rasulullah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini kami memberikan waktu kepada Bapak Guru Saifuddin untuk mempresentasikan kegiatan guru penggeraknya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Guru Saifuddin. Izin Pak Kepala, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati pula. Hari ini izinkanlah saya untuk berbagi dari apa yang saya pelajari selama menjadi guru penggerak. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SD Negeri 2 Rimau. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu guru, ini adalah program aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi tugas kami dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 ini ingin berbagi, ingin menyampaikan, memberikan pengimbasan tentang teori aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Bapak dan Ibu guru, ada 7 konsep utama modul budaya positif yang akan saya uraikan, akan kita bagi bersama. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Apa maksud 7 konsep utama modul budaya positif ini? Jadi satu persatu kita uraikan bersama. Yang pertama, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya apa Bapak dan Ibu guru? Kita di sini mengevaluasi diri bahwa perkembangan dunia pendidikan, kita selaku pelaku pendidik harus segera menyelesaikan diri
secara umum di kelas Bapak dan Ibu guru termasuk saya juga memberikan pembelajaran tentang proses pembelajaran secara klasikal yang berpusat pada guru. Sesungguhnya yang dihajatkan paradigma pendidikan sekarang adalah bagaimana seorang pelaku pendidik, dalam hal ini kita selaku guru, mengidentifikasi kebutuhan siswa yang selama ini kita ratakan sama proses pembelajarannya, padahal tidak seperti itu yang diinginkan sekarang. Untuk mewujudkan profil Pancasila ini, jadi ada beberapa poin yang harus dipahami dan harus diketahui oleh kita. Yang pertama, siswa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang keempat, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan mandiri. Nah, ini yang diajarkan kepada siswa agar siswa itu menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan ini semua sudah kita lakukan sesungguhnya Bapak dan Ibu guru. Tentang yang pertama itu tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah sekolah kita terus memperlakukan siswa, membiasakan siswa kaitannya dengan kegiatan profil pelajar Pancasila ini dalam kegiatan Gema Haji. Dan ini terus kita biasakan supaya menjadi bagian dari perilaku positif anak. Berikutnya bagi Bapak dan Ibu guru, menurut Bapak dan Ibu guru, apa itu disiplin positif yang selama ini kita ketahui bersama? Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu guru berikan pengertian atau menurut Bapak dan Ibu guru tentang disiplin positif. Silakan Bapak Ibu guru. Menurut kita selaku guru, apa itu disiplin? Bagus, ada Ibu guru mengatakan disiplin itu tepat waktu. Baik, Bapak dan Ibu guru, apa yang disampaikan tadi juga sama pengertian saya juga pada awal-awalnya. Tapi begitu memasuki program guru penggerak itu ternyata disiplin positif itu dalam budaya kita, mana kata disiplin itu dimanai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Bapak dan Ibu guru selama ini. Nah, selaku pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya apa? Selama penerapan disiplin yang kita lakukan Bapak Ibu guru cenderung membuat anak merasa tidak nyaman dan identik dia dengan hukuman. Nah, ini paradigma pendidikan sekarang ini perlu diperbaharui, bahwa anak berperilaku baik, anak disiplin di sekolah bukan atas dasar kesadaran dirinya, akan tetapi atas dasar karena ada hukuman yang akan diterima oleh anak. Contoh, siswa datang lebih awal bukan karena semata-mata dari dirinya, tapi karena dia takut terhadap guru yang akan memberikan hukuman, Bapak dan Ibu guru. Nah, itu berarti termasuk disiplin positif yang bersifat ekstrinsik. Kalau intrinsik itu betul-betul anak itu punya kesadaran diri tanpa akan mendapatkan ancaman, hukuman, atau imbalan dari kita selaku guru. Nah, inilah tugas kita berat Bapak dan Ibu guru selaku guru sekaligus pendidik,
bagaimana membiasakan anak supaya betul-betul anak itu menjadi jati dirinya. Dia datang ke sekolah berpakaian rapi, rajin mengerjakan tugas, betul-betul nalurinya, jati dirinya, bukan karena takut diomelin, dimarahin oleh bapak dan ibu guru. Ini yang kita perbaharui selaku pendidik bapak dan ibu guru, yang dihajatkan profil pelajar Pancasila itu guru tidak lagi menghukum dengan bahasa verbal atau menyentak. Nah, menghukum anak dengan verbal, dengan bahasa, itu salah satu membunuh karakter anak, mematikan kreativitas anak, sehingga anak itu takut. Nah, sekarang kita berusaha menjadi guru, bagaimana anak itu dekat dengan kita, nyaman dengan kita, dan mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya murni, karena panggilan jiwa anak itu atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang kita berikan kepada anak, bukan karena dia takut bapak dan ibu guru. Yang ketiga, bapak dan ibu guru, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dimaksud di sini adalah bagi guru dan siswa kita di lingkungan sekolah ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bapak dan ibu guru, kita memiliki kebutuhan dasar hidup, bertahan hidup. Apa yang kita lakukan untuk bertahan hidup supaya kita bisa menyelesaikan diri? Apa yang harus kita penuhi pada diri kita, termasuk siswa, yaitu apa? Ini kaitannya dengan siswa juga, termasuk kita sebagai manusia, yaitu makan dan minum. Nah, sehingga bapak dari ibu guru, penting kita memperhatikan kebutuhan dasar anak di sekolah, terutama kebutuhan makan dan minumnya, karena itu yang akan mengganggu aktivitas siswa jika kebutuhan dasarnya tidak tersampaikan. Kita paksa dia masuk belajar, ayo udah teng. Tapi nyatanya begitu masuk di kelas, anak was-was, sakit perut, dan sebagainya. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Makanya tepat bapak dan ibu lakukan, kita pada kegiatan pagi, kadang-kadang anak tidak sempat memenuhi kebutuhan dasarnya di rumah, karena latar belakang bapak dan ibunya pagi-pagi datang pergi beraktivitas. Nah, disinilah kewajiban kita selaku pendidik sekaligus guru memperhatikan itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan ibu guru punya siswa di kelas. Siswa kita cukup majemuk di sini dan banyak. Sebagai guru, kita menempatkan diri kita memberikan pelayanan yang sama kepada siswa. Jangan dibeda-bedakan. Karena siswa itu ingin diterima oleh guru dengan temannya, juga rasa ingin diterima oleh semua teman-temannya. Kemudian guru juga memberikan rasa penerima yang terbuka bagi semua anak. Jangan dibeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Bapak dan ibu guru, di dalam satu kelas itu pasti ada anak yang ingin menguasai temannya. Ada karena dia lebih besar, kemudian takut kepada temannya, sehingga dia ingin menguasai temannya, dan apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh teman yang merasa menguasai temannya itu tentu akan dituruti oleh siswa yang lain. Di sini peran guru untuk memberikan pelayanan yang sama dan memberikan pengertian. Kemudian yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Semua kita, semua manusia, semua anak membutuhkan dasar kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru di lingkungan sekolah kita, jika kita abaikan ini juga kita salah. Tetapi kalau dibiarkan saja juga tidak baik, akan mengganggu kegiatan pokok kewajiban anak. Diberikan kebebasan keluar main, makan keluar main, tidak terkontrol. Disinilah peran kita sebagai guru, Bapak dan Ibu guru cukup berat dalam hal ini. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus kita penuhi dan harus kita laksanakan di sekolah kita untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anak.
Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kaitannya dengan tadi. Apa motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu? Kita lihat, motivasi, pengertian dari motivasi itu dorongan yang timbul dari diri kita sendiri. Ya, sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kadang-kadang Bapak dan Ibu guru, perilaku manusia motivasinya karena menghindari, yang pertama menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Misal, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, seperti yang saya katakan tadi. Murid datang lebih awal karena dia takut dihukum. Nah, itu motivasi anak datang awal itu karena dia takut akan dihukum. Itu berarti motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia atau siswa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Diiming-iming oleh bapak ibu gurunya. Kerjakan PR-mu, nanti saya kasih hadiah. Nah, permen bisa. Nah, itu sehingga anak melakukan itu atas dasar dorongan orang luar, bukan karena panggilan kewajibannya. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan masuk kategori motivasi intrinsik. Menurut Bapak dan Ibu guru, mana yang terbaik di antara tiga ini? Semuanya baik. Oke, ada positif dan ada negatifnya. Oke. Lanjut. Penerapan konsep disiplin tetapi ternyata gagal kita Bapak dan Ibu guru. Tujuan kita baik, mendisiplinkan anak tetapi gagal. Kenapa gagal? Nah, ini pola lama yang kita konversi dengan pola perkembangan kebutuhan masa kini. Mendisiplinkan anak dengan identitas gagal dengan cara menghukum. Ternyata menghukum itu Bapak dan Ibu guru menyakitkan bagi anak. Kita sebagai siswa pernah mengalaminya. Kemudian tidak nyaman pada diri kita, selalu takut. Kemudian ada paksaan di situ. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya untuk mendapatkan kebenaran. Walaupun dia salah, dia punya alasan sendiri. Yang ketiga, murid menjadi rendah hati. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua itu memberikan penghargaan. Nah, ini Bu Guru Nur Hidayah ternyata memberikan penghargaan kepada anak itu dengan tujuan memberikan disiplin itu ternyata tidak efektif. Ada positifnya juga, ada negatifnya. Tapi kondisi perkembangan pendidikan sekarang itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan sifat diri. Mana yang pintar aja nanti yang bisa menjawab. Jadi kreativitas anak yang lain akan mati, tidak akan berani berbicara kalau memberikan penghargaan. Sisi lainnya bagus, sisi lainnya juga kurang bagus bagi kelas, bagi siswa. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, sekarang Bapak dan Ibu guru kan sudah tidak ada ranking ya. Kenapa? Karena ini hasil kajian. Ternyata itu setelah diteliti tidak efektif memberikan ranking. Itu sebabnya sekarang dengan kalimat-kalimat motivasi kepada anak. Kemudian guru juga begitu. Kita yang sudah ASN dalam SKP kemarin kan tidak lagi ada angka. Misalnya Bapak Haji Masdur disiplinnya 45, tak ada sekarang itu. Ya, loyalitasnya 85, tak ada. Semuanya dengan kalimat. Berikut konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen.
hasil penelitian dan hasil tulisan bukunya yang diterbitkan tahun 2004. Nah, konsep disiplin, pendekatan disiplin restitusi itu ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Berikutnya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berikut, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus solusi. Nah, ini pengalaman sering saya amati Bapak dan Ibu guru jika menangani masalah. Contoh, saya perhatikan guru baru, ya nama ini guru Bambang. Pernah saya perhatikan menyelesaikan masalah, dia tidak serta-merta memponis anak, walaupun pada dasarnya anak itu salah. Tapi dengan kalimat-kalimat motivasi yang semula anak itu sudah takut dipanggil oleh gurunya, gemetaran, tidak berani berbicara, sesungguhnya dia bisa berbicara, tapi karena guru menjadikan anak itu sebagai objek kesalahan, semuanya mati. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Guru Bambang itu sudah masuk dalam kategori ini. Inilah yang dihajatkan, yang kita lakukan Bapak dan Ibu guru dalam mendisiplinkan anak dengan pendekatan restitusi. Nanti ada kelanjutannya. Berikut perbedaan, ini kasus. Bapak dan Ibu guru sering mengalami bahwa di kelas kita ada siswa yang rajin mengerjakan tugas dan tidak. Nah, di sini saya mengambil siswa yang tidak mengerjakan tugas maupun PR. Kita memberikan hukuman. Guru berikan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut bisa menyapu, bisa lari, bisa bersihin WC dan sebagainya. Ternyata itu juga tidak tepat kita lakukan Bapak dan Ibu guru. Yang niat hajat kayak kita adalah ingin mendisiplinkan anak. Yang kedua, dengan berikan konsekuensi bahwa setiap apa yang dilakukan anak adalah konsekuensinya ada. Misalnya tadi anak tidak buat PR, disuruh buat PR oleh Bapak dan Ibu guru di waktu yang lain. Ada paksaan di situ. Kemudian yang ketiga ada dengan pendekatan restitusi. Anak tidak membuat PR, panggil, tanya dengan bahasa ibu, bahasa halus. Anak yang membuat PR itu tentu akan takut jika dipanggil oleh Bapak dan Ibu guru. Untuk menghilangkan rasa ketakutan itu, Bapak dan Ibu guru, setiap persoalan lakukan dengan pendekatan restitusi. Contoh, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu segera menyelesaikan masalah. Bapak dan Ibu guru, masing-masing kelas sesungguhnya punya aturan. Kalau kita semua tahu bahwa kelas ini punya aturan, tetapi ada aturan yang dijadikan keyakinan kelas yang tidak sama aturannya dengan kelas yang lain. Kesepakatan antara guru dan kelasnya itu. Nah, apa keyakinannya? Nanti kita lihat berikutnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Nah, di sini guru itu, Bapak dan Ibu guru, walaupun semarah-marahnya kita kepada anak untuk mendisiplinkan anak, jangan tampakkan egoistika. Anak itu tidak membuat PR, melakukan kesalahan, datang terlambat, tidak pakai seragam, ada masalah. Dan itu perlu digali oleh guru. Tanyakan, kenapa? Nah, ini kita jadi kebutuhan dasar yang tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh guru baru termasuk Pak Kepala sudah melakukan ini. Dan itu tolong ditingkatkan Pak Guru baru. Nah, Bapak dan Ibu guru perhatikan media di depan. Di posisi manakah Bapak dan Ibu guru? Ayo. Siapa di posisi pertama? Di ke bawah. 2, 3, 4, 5. Di mana? Evaluasi diri. Jujur. Di mana posisi kita selama ini dalam rangka mendisiplinkan anak? Hah? Yang mendominasi. Satu, ya, ikutin. Di satu, di penghukum. Nah,
Semuanya ada di kita, tapi yang mendominasi, yang niat kita baik dalam rangka mendisiplinkan anak. Nomor berapa? Teman, pemantau. Oke, Bapak dan Ibu guru, semua kita ada di posisi pertama yang biasanya. Nah, ini sekarang yang harus kita ubah. Kondisi menghukum ini tidak boleh kita menghukum anak dalam perkara masalah apapun. Menghukum itu boleh, tapi dengan cara kita di restitusi itu pendekatan. Yang paling tepat di sini adalah jadikan posisi kita sebagai teman pada siswa itu. Setarakan diri. Jika ada masalah, jangan menjustis atau memponis karena itu salah. Karena ada alasannya, makanya jadikan teman. Tanya dia dengan bahasa-bahasa ibu, bahasa-bahasa bapak. Baik, kita lihat yang tadi sebagai penghukum. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi ada sebagai penghukum. Kadang-kadang kita dengan bahasa dia pulang sekolah lalu berdiri di depan atau dihukum dengan cara bervariasi sesuai dengan kesalahannya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita menyampaikan kepada anak, menegur anak, berapa kali Pak Guru, Ibu Guru sudah beritahu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini bahasa-bahasa yang juga kurang efektif. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Ayolah dan tertib, lebih sopan bahasanya di sini. Buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, jangan diulangi. Ada perjanjian di situ dengan bahasa-bahasa motivasi. Nah, yang keempat, guru sebagai pemantau. Sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Berarti ada sanksi di sini. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini posisi yang tertinggi. Di sini juga dengan kalimat penyadaran. Apakah kamu tahu kesalahanmu anakku? Iya Pak Guru. Apa salahnya? Nah, ada komunikasi baik di sini. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ada feedbacknya. Anak punya alasan melakukan itu, setelah dikasih tahu, anak juga akan siap memperbaiki dirinya. Ada perjanjian di situ. Nah, hindari menghukum. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu guru kita, guru olahraga, ada positifnya, juga ada negatifnya. Tapi dengan paradigma pendidikan sekarang itu sudah dihapus. Sesalah-salah apapun anak boleh menghukum, tapi dengan cara pendekatan restitusi bersifat. Keyakinan kelas. Nah, ini yang keenam, keyakinan kelas. Ada 2 pertanyaan Bapak dan Ibu guru, kita sama-sama jawab. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu guru kita menggunakan helm? Satu, kita garis bawahi demi keselamatan ya. Ini peraturan secara umum. Nah, beda kalau keyakinan, nanti kita lihat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari, Bapak Ibu guru? Apa yang dihajatkan di sini? Mengapa? Untuk menjaga kesehatan. Bagi kita sehat. Ini kan berlaku umum, menyeluruh. Ini peraturan. Nah, baik Bapak Guru, mari kita lihat. Nah, contoh yang saya lakukan, Bapak dan Ibu guru, pelaksanaan kegiatan membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu guru.
Ini penerapan pembuatan keyakinan kelas, bukan peraturan. Yang menjadi keyakinan kelas khusus di kelas hari ini. Keyakinan kelas yang akan kita buat adalah berupa peraturan. Ya bukan peraturan, tapi peraturan ini kita jadikan sebuah keyakinan kelas yang khusus berlaku di kelas 6. Itu sebutkan peraturan apa saja yang harus dijadikan keyakinan kelas di ruangan kelas 6 ini. Ya, maka kita mulai. Peraturan apa saja yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas? Satu. Oke, Alvin. Apa? Setuju. Setuju? Oke, setuju. Yang kedua, apa lagi? Oke, amanah. Hah? Apa? Peduli. Oke. Yang ketiga, oke, betul. Hah? Tanggung jawab. Yang keempat, apa saja? Oke, Habib. Saling menghargai, setuju? Saling menghargai. Dan yang lain apa? Khidmat. Apa? Disiplin. Setuju? Disiplin. Baik. Ini sudah menjadi sekarang kita apakah ini perlu kita juga atau apa? Apa ini? Ada ini menjadi juga kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita. Kalau ini kita sepakati berarti ini sudah menjadi aturan. Pegangan kelas 6 ini harus dijalankan. Oke? Kemudian kita akan pegang ini dan kita sama-sama seperti mungkin yang mana yang dalam proses bagian kita. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu Guru, itulah diskusi sebuah kesepakatan bersama peraturan tetapi yang dijadikan sebuah keyakinan. Dan itu kebutuhan dengan kelas saya dengan kelas Bapak Ibu Guru tentu berbeda-beda di sudut kondisi. Itu peraturan tetapi dijadikan keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas perlu diperhatikan Bapak dan Ibu Guru. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, ya, lebih khusus, lebih khusus. Kemudian sedikit saja mudah dipahami, mudah diingat. Kita di sini punya peraturan tata berupa tata tertib, tetapi dikhususkan lagi kepada kelas kita masing-masing. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya kalimat-kalimat mulia bagi siswa itu. Kemudian berikutnya sesuai dengan kondisi kelas, kondisikan aturan itu sesuai dengan hajatannya, tidak bisa disamakan dengan kelas yang lain. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya, kalimat-kalimat positif. Kemudian melibatkan semua siswa, disepakati, karena kalau tata tertib peraturan sekolah itu kan guru yang buat, tidak melibatkan siswa. Kalau ini guru dan siswa yang terlibat, sehingga siswa itu lebih bertanggung jawab dan
meyakinkan bahwa ini peraturannya harus dasar kesepakatannya. Contoh Bapak Ibu Guru, kemarin ada kasus di sekolah uang temannya hilang. Kemudian anak mengingat, ayo siapa teman-teman jujur. Nah tadi ada kata jujur. Kalau jujur teman-teman siapa yang ngambil. Nah anak mulai menyebut itu berarti dia ingat keyakinan kelasnya. Nah itu Bapak dan Ibu Guru. Lanjut, yang terakhir segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu Guru, segitiga apa itu kalau dalam bangun datar? Apa? Ayo, segitiga apa itu? Segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini simbol pendekatan disiplin restitusi. Yang pertama itu di bagian bawah ada kata menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu, perhatikan yang mana maksudnya menstabilkan identitas dalam perkara masalah. Jadi ada sebuah pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Ini menstabilkan anak. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh tadi Pak Guru baru, Pak Bambang. Dia tidak langsung mengatakan anakku salah walaupun dia salah. Nah, dia tanyakan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, gali lagi. Itu cara memvalidasi tindakan yang salah atau perlakuan yang dilakukan oleh siswa itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah itu yang tadi Bapak dan Ibu Guru, setiap anak salah, tanyakan apa keyakinan apa yang dilanggar tadi. Kalau dia mencuri barang temannya, keyakinan apa yang dilanggar. Nah kalau dia berkelahi, keyakinan apa yang dilanggar di kelas itu. Baik, berikutnya penerapan segitiga restitusi Bapak dan Ibu Guru. Ini contoh masalah anak yang hilang membuat PR. Dipanggil dia secara individu. Adalah contoh kasus anak yang mencontek. Bagaimana penanganannya?
nanti menjadi peraturan khusus di kelas kita. Apa saja? Pertama, guru. Anak itu juga penting bagi nilai kebijakan dan tanggung jawab itu harus ditanggungjawabkan seperti ini oleh semua. Nah sekarang Pak Guru bertanya kepada apa yang perlu anakku lakukan supaya tidak mencontek kembali? Kenapa sekarang anak tidak tahu apa yang dilakukan? Kapan anakku akan mulai melakukan itu? Sekarang, baik, mulai hari ini aku berusaha menjadi bagi yang berperilaku jujur dan berperilaku benar. Semua usaha-usaha yang kita lakukan sejak dini itu akan kita petik dia nanti. Kalau terbiasa juga bertanggung jawab tugas akan maka yang dilakukan rajin dan ya, itulah Bapak dan Ibu Guru akhir dari presentasi saya. Kesimpulannya, dalam rangka memberikan disiplin kepada anak, Bapak dan Ibu Guru, Pak Kepala di sekolah ini tidak lagi dengan pola lama yang menghukum, yang membuat anak sakit hati, benci terhadap gurunya. Kemudian guru juga di kelas, maksud saya, hindari mengomelin anak, karena itu membunuh karakter anak. Kita berusaha di kelas itu bagaimana membangkitkan mental anak, tapi karena Bapak dan Ibu Guru selalu menyalahkan anak, apalagi ngomel-ngomel gara-gara satu anak yang nakal, sehingga satu kelas menjadi diam, sunyi karena suara kita. Berarti itu membunuh karakter anak. Berarti kita belum berhasil. Nah, mari sama-sama Bapak dan Ibu Guru kita ubah cara pendekatan kita dalam menyelesaikan masalah untuk mengembalikan karakter anak. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini ada evaluasi diri kita untuk berbuat lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.